Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita hadir di tempat ini di dalam ibadah tengah minggu. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, meninggikan nama Tuhan dan menyembah di dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kematian-Mu di kayu salib. Tanda kasih-Mu yang luar biasa. Setiap kami sudah Kau tebus. Setiap kami Kau angkat menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur atas setiap apa yang kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau beri yang terbaik. Korban pujian kami. Apapun yang kami bawa, kami mau semua ini menyenangkan hati. Roh Kudus jamah kami. Urapan yang baru ada pada setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Awal pertengahan sampai akhirnya Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Memimpin ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sayang, katakan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau berharga Tuhan, dan berharga. Mari angkat suara. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, sungguh indah. Kemana kami harus pergi? Kemanakah aku dapat pergi, Yesus Tuhan? Roh-Mu yang suci, Engkau sabar, Engkau begitu dekat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh Engkau
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar ya Tuhan, sungguh yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Tuhan besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yesus, sungguh indah Tuhan, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh, sekali lagi kita berseru, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah. Amin. Yesus, bagiku. Haleluya. Sungguh, sekali lagi kita nyatakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari engkau yang merasakan keindahan hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Besar pengorbanannya bagi setiap kita. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan Yesus. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. Sembah
Mari nikmati kasih-Nya Tuhan. Tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Sembah Tuhan. Di sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mengingat semuanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Terima kasih Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus, Yesusku. Haleluya. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, tiada pernah berubah. Mari saudara kita bangkit berdiri, katakan karya terbesar dalam hidupku,
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Engkau ku hargai Tuhan, ku hargai Yesus. Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan aku Tuhan. Amin. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai Yesus. Engkau ku karya terbesar, karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkan kami Tuhan. Terima kasih, Engkau harta, yes terima kasih Tuhan, miliki dan ku hargai. Nyatakan kekaguman kita, Engkau ku kagumi. Nyatakan Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Nyatakan kekagumanmu, beri kemuliaan kepada Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sore hari ini kami bersorak-sorai karena kami tahu Tuhan, sukacita kami dipenuhkan ketika kami berada dalam hadirat-Mu. Saat ini kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami dan hati kami penuh sukacita. Kami mau lebih lagi bersukacita, bersorak-sorai untuk kemuliaan. Di dalam nama Yesus, saudara yang siap bersukacita, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita akan terima sukacita surga, bertepuk tangan bersama-sama. Katakan, terima sukacita surga, kekuatan, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah badai, di tengah badai, amin, yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima kasih Tuhan. Ku dapat saksikan kuasa, haleluya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat. Yes, haleluya. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersorak bagimu. Katakan, sukacita surga datang penuhiku. Terima sukacita surga, kekuatan bagi jiwa, kekuatan bagi jiwa. Yesus dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai, di tengah badai yang bergelora. Sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semua bersukacita, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya.
surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Katakan, Sukacita surga penuhiku. penuhiku. Sukacita. Sukacita surganya, Sukacita. sukacita surganya, Sukacita. sukacita surga nyata penuhiku. Oh, semua bertepuk tangan lebih meriah lagi untuk Yesus Tuhan. Sungai sukacitamu Mengalir dalam bersama-sama katakan, oh yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari di hadapan Tuhan, Menari dan bersuka puji pujimu di setiap waktu. sebab sungai sukacitamu ada dalam Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacita. Haleluya. Hey. Sungai sukacitamu mengalir dalam Sama-sama katakan, oh yes. Yes, yes, yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat suka. sekali lagi, mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam haleluya. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan bersama-sama, Sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku sekali lagi. sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini penuh sukacita, amin. Yang bersukacita teriakkan haleluya 3 kali. 2, 3. Haleluya! 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 Amin. Hari ini hari yang telah Kita bersukacita. Tuhan, mari kita bersuka. Oh, Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. di dalam Tuhan, Bersuka. bersuka di dalam Semua bersukacita di dalam Tuhan. Bersuka. bersuka dalam Tuhan,
bersukacitalah. Haleluya. Kami bersukacita di dalam nama-Mu Tuhan. Oh, sekali lagi katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka Di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Bersukacita. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita menari di hadapan Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari Bersuka. bersukacita. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang Bersuka. Sekali lagi. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersukacita. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersukacitalah. Haleluya. Yang bersukacita, tengok kiri kanan, beri tos jauh. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih. Sungguh kami rasakan sukacitamu ada di tempat ini Tuhan. Nyata setiamu di dalam hidup kami. Dan kami percaya janjimu yang ajaib itu pasti digenapi dalam hidup kami. Nyatakan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Yesus. Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Mari nyatakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar Setiamu. Kau nyatakan bagiku. Yesus terima kasih. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yesus. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Katakan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Yesus, di dalam kekuatan hanya Kau. Katakan di hadapan Tuhan, percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Kami persilakan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang di muka bumi yang dapat dipercaya. Hanya firman-Mu saja. Engkau adalah kebenaran yang hakiki. Engkau adalah kebenaran yang satu-satunya yang layak untuk dipercaya. Terima kasih Tuhan untuk karunia iman yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa percaya pada Engkau. Apa yang Kau katakan di dalam Alkitab, kami mempercayainya dengan segenap hati dan mau melakukannya. Terima kasih untuk jaminan firman-Mu, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan apapun juga. Karena bersama dengan Engkau, kami pasti menang.
menghadapi apa saja, Tuhan yang berperang di hadapan kami. Sehingga kami disebut lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sekali lagi untuk jaminan firman-Mu. Terima kasih untuk apapun yang telah Kau lakukan kepada kami. Apapun yang kami jalani hari-hari ini dan yang akan datang, kami tahu bahwa Allah selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Belum disuruh duduk. Salam pemenang. Ya kurang makan. Salam pemenang. Salam pemenang. Silakan duduk saudaraku. Belum apa-apa dah grobiosen saya. Di sini Roh Kudusnya hebat, jadi terbakar sama api Roh Kudus. Ada seorang konseling sama saya ngomong begini, kenapa ya Pak? Saya tuh kepingin berbuat baik, tapi kok yang keluar kok enggak ya? Contoh, dia pernah janji sama Tuhan gitu. Tuhan, kalau ini nanti untungnya bisa 10 juta, 5 juta mau tak kasih engkau. Untung 10 juta. Tapi dia bilang, Tuhan tak utang sik ya. Habis itu ya enggak bayar utangnya juga saudaraku. Jadi dia tuh pikir kenapa ya ada banyak, dia tuh seperti itu. Kepingin berbuat baik, tapi ternyata enggak bisa. Kenapa? Makanya hari ini kita belajar saudaraku. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau orang tuh bawa damai, itu anak Allah. Jadi kita nggak cuma bisa bilang cuman aku ini sudah jadi anak Allah gitu. Lihat buahnya, buktinya apa? Kalau kita bawa damai. Bagaimana kita bisa bawa damai kalau kita sendiri itu tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya tema khotbah saya sore hari ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Begitu kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa bawa damai ke orang lain. Lah rumah tangga berantem terus dari pertama menikah sampai tuwek, sampai mati, berantem terus. Itu bawa damai apanya yang bawa damai, saudaraku? Dikatakan anak Allah itu bawa damai. Bukan bawa pertengkaran, bukan bawa yang lain-lain, tapi dia bawa damai. Makanya hari ini kita belajar. Kita bisa membawa damai kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri lebih dulu. Kita baca lagi satu ayat. Kita buka lagi di Yesaya pasal yang ke-52. Yesaya pasal yang ke-52. Kita baca ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Jadi di sini sendiri dikatakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Jadi Alkitab tuh selalu ngomong tuh damai, 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 bukan bertengkar saudaraku. Nah itu. Makanya hari ini kita belajar. Nah, sekarang kalau kita lihat apa arti kata damai, saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ada banyak. Yang saya ambil tuh salah satunya damai itu tidak ada perang. Yang kedua rukun. Yang ketiga berhenti bermusuhan. Itu namanya damai. Jadi tidak ada perang. Itu seperti itu. Jadi di dalam diri kita sendiri, itu ada roh dan daging. Ada keinginan baik dan ada keinginan jahat.
Ini nggak mungkin bisa jadi satu. Ini perang terus perang. Makanya kalau kita ini perang terus, di dalam diri kita ini perang terus, ya nggak mungkin ada damai. Damai itu misalnya begini, Perang Dunia Kedua, itu Itali, Jerman sama Jepang, lawan sekutu, Amerika, Inggris, yang lain. Perang, ya namanya perang, dibom sana, hancur, sini, luka semua. Namanya perang, itu pasti luka. Tapi perang terus, sampai sekutu menang. Tahun 1945, sekutu menang. Sudah menang, damai. Begitu juga, roh dan daging ini harus perang. Terus, kita perangi terus si daging, terus ditekan, sampai habis. Tinggal roh, baru damai. Contoh, saudaraku, contoh. Makan aja. Kenapa kok ada orang bisa kegemukan? Di satu pihak, dia ngerti nih. Kalau aku makan ini tambah gendut. Di satu pihak, aku nih mesti diet. Aku tidak boleh makan ini. Tapi karena kita perangnya si roh kalah, menang si daging, ya makannya banyak. Terus makan banyak, tambah lama tambah gendut. Lama-lama obesitas. Udah gitu penyakitan. Jangan bilang terus Tuhan izinkan loh. Itu pilihan, saudara. Itu salah satunya. Mengampuni. Tuhan bilang ampuni. Kenapa banyak orang gak bisa ngampuni? Karena gak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Salah satu kita tahu, kita ini mesti nurutin Tuhan dengan kisah yang ngampuni. Tapi di satu pihak orang itu jahat itu bukan main. Masa aku bisa ngampuni? Nah itu perang terus. Jadi gak ada damai. Di dalam diri manusia selama ini perang terus, roh dan daging perang terus, tidak ada damai. Luka terus. Itu seperti itu. Makanya harus berdamai dengan diri sendiri. Contoh lagi. Tuhan ngomong, nanti misalnya lagi ada kolektor misal. Tuhan bilang, isi dompetmu ada berapa? 1 juta Tuhan. Kasih 1 jutamu. Saudara gimana kira-kira? Iki suaranya sopo ya? Kok enak Aku punya 1 juta kok dikongkei 1 juta. Ini mesti suara setan loh. Nek kon ngei 1 juta, diomongin suara setan. Tapi nek meh entuk 1 juta, iki suarane Tuhan. Susah untuk memberi, itu baru 1 juta. Mobilmu kasihnya saya 3 kali mobil saya kasihin. Karena saya Tuhan yang suruh. Kasihin. Tapi kalau kita nggak berdamai dengan diri sendiri, masih perang, bagaimana ini mobilku? Nanti kalau dikasihin terus aku naik apa? Wah ya nggak bisa, begini perang terus. Jadi mau melakukan firman Tuhan, sulitnya bukan main. Karena tidak berdamai dengan dirinya sendiri lebih dulu. Orang yang bisa membawa damai adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Kalau enggak semu. Damainya damai dunia yang dibawa, bukan damai Kristus yang dibawa. Itu seperti itu, saudara. Jadi makanya hari ini kita belajar, kenapa kok sulit jadi pelaku firman? Karena masih ada si daging. Ini penghalang melakukan firman, saudaraku. Makanya diperangi terus sampai menang. Walaupun sudah menang, saudaraku, daging itu masih keluar terus. Misalnya kayak Indonesia merdeka dari Belanda, terus sudah ada pemberontakan sih ada. Tapi gampang, tekan habis. Ada pemberontakan, tekan habis. Tapi harus menang dulu perangnya ini. Daging nanti akan keluar lagi, gampang, tinggal tekan aja kalau kita sudah menang. Makanya harus berdamai dengan diri sendiri lebih dulu. Nah, coba lagi. Tuhan bilang, baca Alkitabmu. Baca Alkitab cekot-cekot selaku. Tapi kalau nonton TV, nonton handphonenya, wah jam-jaman bisa. Nah itu kita lihat. Kenapa? Karena nggak ada damai dalam dirinya sendiri, perang terus. Kadang-kadang menang roh, kadang-kadang menang daging, kadang-kadang menang roh, kadang-kadang menang daging. Dan lebih banyak menang dagingnya daripada menang rohnya. Jadi makanya hari ini kita belajar. Salah satu contoh ya, sampai perang, sampai damai. Kita buka di Yosua pasal yang ke-11. Yosua pasal yang ke-11.
Yosua pasal yang ke-11 kita baca ayat yang ke-23. Yosua 11 ayat 23. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Ini yang dimaksud. Jadi perang sampai menang. Menang ya sudah berhenti berperang, damai. Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Lagi suruh baca Alkitab. Ada lagi ya ngapain baca Alkitab. Ini aja mainan ini dulu, nonton ini dulu. Yang gitu. Udah gak ada lagi tuh karena kita udah menang. Makanya gampang jadi pelaku. Kenapa kok sulit melakukan? Karena kita gak berdamai dengan diri kita sendiri. Makanya banyak orang Kristen sampai dari pertama bertobat sampai mau mati itu loh. Tetap aja sulit untuk jadi pelaku firman. Kenapa? Karena tidak berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah bisa berdamai, itu si daging itu ditekan terus sampai rohnya menang, gampang. Tuhan bilang lakukan, sudah nggak ada lagi. Ada pemberontakan dikit tinggal ditekan, sudah beres karena sudah menang. Makanya kita harus menang melawan diri kita sendiri lebih dulu. Makanya hari ini kita belajar, kenapa kok bisa ada perceraian, kenapa? Itu semua karena tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Merasa dirinya benar. Yang satu bilang sudahlah, enggak usah diperpanjang masalahnya, enggak usah dibesar-besar. Yang satu enggak bisa, begini mesti dibesarkan. Nah itu kayak gitu. Hal kecil digede-gedein. Sampai apa? Cerai. Teman saya sama-sama STH. Yang laki STH, yang perempuan juga STH. Jadi karena udah berantem terus udah berapa tahun itu yang terakhir itu pemicunya tok. Pulang pelayanan, yang suaminya pulang pelayanan di meja makan dia duduk lepas sepatu taruh di pinggir sini. Istrinya keluar, sepatu kok taruh sini, sepatu taruh sana. Dia ambil kita, sepatu taruh sini, taruh sana, taruh sini, taruh sana. Cerai. Nah ditanyain kenapa tuh goro-goronya cerai? Sepatu. Hal-hal kecil dibesar-besarkan. Kenapa? Karena tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Masih kepingin menang. Masih percaya aku yang paling benar, kamu yang salah. Itu kayak gitu selaku. Itu karena tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dagingnya muncul terus, si dagingnya keluar terus. Ini penghancur kehidupan tuh si daging ini. Itu penghancur kehidupan. Suami istri bisa saling curiga, segala macam. Karena apa? Karena daging. Makanya hari ini kita belajar. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri lebih dulu. Melakukan firman itu jadi gampang. Tidak lagi harus, waduh mesti apa lagi, mesti ini. Mau ngasih persembahan saja yang rada besar. Aduh sulitnya bukan main. Nah, sampai kayak gitu, sudah tidak ada lagi. Makanya berdamai dengan diri kita sendiri lebih dahulu. Nah sekarang bagaimana caranya, bagaimana nih supaya kita nih bisa berdamai dengan diri kita sendiri lebih dulu. Kita lihat yang pertama saudaraku. Kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 kita baca ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi kita ini mesti pikul salib setiap hari, bukan sangkal bojonya, bukan sangkal orang lain, tapi sangkal diri kita sendiri lebih dulu. Deny yourself, sangkal dirimu. Kalau lagi mau marah, biarpun kita ini benar, tapi lagi mau marah, sangkal. Di sini nggak dikatakan kalau kamu benar nggak usah sangkal, kalau salah disangkal gitu. Enggak, pokoknya sangkal diri. Harus disangkal.
Kedagingan ini mesti disangkal, saudaraku. Aduh, awak ora enak. Waduh loro. Nggak mau nanti baca Alkitab besok aja tak double. Sangkal. Itu kedagingan, itu disangkal. Saya enggak ada kayak gitu, Sen. Tadi kita datang di sini sekitar jam berapa tadi? 11:30 sampai jam 11 gitu. Datang, ganti pakaian, udah baca Alkitab saya. Udah dibiasain. Saudara gak mau biasain jadi orang Kristen, gak mau baca Alkitab, nontonnya drakor terus, Kristen apaan? Makanya sekarang disangkal, tidak bisa. Saudara mesti target, berapa? Saya mesti baca 10 pasal, harus begitu, mesti dibaca. 10 pasal saya harus baca, mau capek, mau tidak, saya harus baca. Itu menyangkal diri. Apalagi kalau sudah sampai di 40 pasal. Daripada saya lihat yang lain-lain tidak ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Tapi kalau saya baca Alkitab terus, itu yang ada gunanya. Saya bisa jadi serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Makanya disangkal. Kalau sampai kita nggak mau baca Alkitab, itu disangkal. Mulai disangkal terus tidak. Saya harus baca. Dibiasakan. Nanti jalan 3 bulan, 4 bulan sudah mulai biasa. Kalau nggak dibiasain mulai biasanya kapan? Kristennya kita jadi Kristen apa? Nah makanya hari ini kita belajar saudaraku. Itu proses untuk berdamai dengan diri sendiri. Makanya harus disangkal. Sekarang kita lihat lagi sisi negatif atau kedagingan ini. Tuhan bilang apa? Kita buka Alkitab kita lagi di Galatia pasal yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-17. Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita masih dagingnya lebih gede, keinginan baca Alkitabnya ada. Tapi gak pernah keluar. Ingin tok. Tapi yang lain mesti yang lain terus. Yang kedagingan. Sedangkan Tuhan bilang, barang siapa menjadikan dunia ini sahabatnya, dia menjadikan Allah jadi musuhnya tuh sampai kayak gitu. Makanya hari ini kita belajar ini bertentangan. Jadi kita nggak bisa diantara ya sudah saya daging dan roh, nggak bisa. Ini bertentangan terus, perang terus, berantem terus. Lah ini banyak luka nanti. Kalau sudah berantem terus nanti kita merasa salah, merasa begini, merasa begitu, merasa gitu. Banyak luka nanti habisnya. Karena ini perang. Coba lagi perang dunia kedua. Dibom sana hancur. Sana balas lagi sana dibom sana hancur. Ada banyak luka. Peperangan itu membuat luka. Nah makanya hari ini kita belajar. Jadi berdamai dengan diri sendiri disangkal. Karena ini memang berlawanan. Tidak bisa kita terus. Kalau terus sampai mati itu loh. Sampai mati saudara. Sampai mati, ya kaya ngono, Kristennya dari pertama kali bertobat, ya sampai mati, ya kaya ngono. Makanya sebelum seperti itu, hari ini kita betul-betul bertobat. Mulai disangkal, Yesus bilang jika engkau mengikut aku, pikul salibmu setiap hari, sangkali dirimu. Baru mau ngikut loh, belum ngikut loh. Suruh pikul salib tiap hari, sangkali diri. Jangan nyangkal bojonya, sangkal dirinya. Mau marah disangkal, ini mau disangkal, itu disangkal. Lama-lama kita mulai mengalahkan diri kita sendiri lebih dulu. Karena si aku itu, AKU itu pembuat masalah terbesar di dunia. Harusnya kita kayak Rasul Paulus hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Amin saudaraku. Harusnya seperti itu.
Kalau tidak, ya jadinya kayak gini, ini perang terus nih. Sampai kayak tadi yang saya kasih contoh Joshua itu. Perang, menang, sampai ada damai. Nah kita perangi terus tuh. Nah tergantung ketaatan kita. Kalau kita taat, cepat. Merangi daging ini cepat. Tapi kalau kita nggak taat, ya bisa sampai mati ya nggak selesai. Nah itu aja. Jadi makanya kalau kita mau, Tuhan itu memampukan kita. Kita dikasih Roh Kudus untuk apa? Memampukan. Kita pasti bisa kalau mau. Banyak orang bukan nggak bisa, nggak mau. Nah itu. Masih tetap enak di tempat zona nyamannya. Zona nyamannya mainan game, nonton apalagi film-film yang ini, yang itu. Tapi udah gak suka firman. Karena itu bertentangan. Gak bisa, selalu dua-duanya tuh gak bakal bisa. Harus salah satu. Mau yang mana? Jadi makanya hari ini kita belajar. Ternyata ada banyak orang sampai hamba Tuhan tidak bisa jadi pelaku firman. Kenapa? Karena tidak berdamai dengan dirinya sendiri lebih dulu. Jadi poin yang pertama itu sangkal diri, pikul salib. Itu tidak bisa tidak. Itu sudah satu keharusan, tidak bisa tidak. Sangkal diri, ada apa-apa bukan, tapi dia yang salah, enggak tahu salah siapa, enggak tahu, pokoknya aku harus sangkal diri. Sangkal diri. Nanti kalau kita nyangkal, saudara jangan berpikir ini, nanti kalau pasanganku tuh udah enggak benar. Nanti kalau aku yang nyangkali diri, nanti dia tambah gede. Nah itu kan pikiran kita yang kotor. Begitu kita jadi pelaku, Tuhan yang mengubah pasangan kita. Amin. Jadi begitu kita jadi pelaku, Tuhan yang mengubah. Kita nggak mungkin bisa mengubah karakter sedikit pun, nggak bakal bisa. Ingat-ingat. Hanya Tuhan yang bisa mengubah karakter. Caranya kita jadi pelaku firman lebih dulu. Tuhan akan mengubah. Apa yang harus diubah akan diubah sama Tuhan. Begitu caranya. Jadi makanya hari ini kita belajar. Jadi yang pertama tidak bisa tidak. Pikul salib, sangkal diri. Itu udah gak bisa enggak. Itu mematikan keakuan. Terus kita lihat yang kedua. Yang kedua, begitu kita sudah bisa pikul salib, sangkal diri, kita akan berdamai dengan Tuhan. Dan menjadi pelayan pendamaian bagi orang-orang yang lain. Kita lihat ayatnya, kita buka di 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5, kita baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, itu berdamai dengan firman itu lebih gampang. Daripada kita nggak berdamai dengan diri sendiri, makanya susah. Daging yang keluar terus. Dagingnya kalau sudah habis, berdamai dengan firman itu jauh lebih gampang. Kita lihat lagi ayat-ayatnya. Kita buka di Yesaya pasal yang ke-27. Yesaya pasal yang ke-27. Kita baca ayat yang ke-5. Yesaya 27 ayat yang ke-5. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Disebut sampai 2 kali sama Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Jangan ngelawan firman. Berapa banyak orang yang suka ngelawan firman. Firman ngomong gini, dia lakukan gitu. Firman ngomong gitu, dia lakukan gini. Tuh. Kenapa?
Karena yang pertama tadi tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Makanya dengan kita berdamai, kalau begitu kita berdamai dengan Tuhan, Tuhan itu Raja Damai. Kalau kita udah berdamai sama Tuhan, kita bawa Raja Damai, kita jadi juga orang-orang yang bisa mendamaikan Tuhan dengan orang-orang yang lain. Karena kita bawa Raja Damai, kemanapun kita pergi, kita bawa Raja Damai, saudaraku. Itu yang dimaksud. Tapi dimulai dari Yerusalem, keluarga. Bukan ke ujung bumi lebih dulu, keluarga. Bawa Raja Damai ini kepada istri, bawa Raja Damai ini kepada suami, bawa Raja Damai ini kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada menantu, kepada mertua, kepada semua dari Yerusalem. Itu baru bisa kita lihat orang-orang yang Yerusalemnya beres, baru bisa sampai ke ujung bumi. Jadi ayo kita jadi pelayan-pelayan pembawa damai. Lah bagaimana bisa bawa damai kalau suami istri aja ribut, terus berantem, terus saling curiga, terus yang lain lagi. Bagaimana kita bisa bawa Raja Damai itu dari mana? Makanya hari ini kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan lihat orang lain dulu. Jangan lihat kesalahan orang lain. Lihat kesalahan kita. Kalau ada apa-apa, kesalahanku di mana? Nah itu orang yang bisa belajar, yang bisa memperbaiki diri. Kalau dia bilang dia yang salah, aku enggak salah. Ya sudah selesai, Anda benar terus. Mau cari apa lagi yang benar namanya? Enggak pernah bisa maju nih orang-orang seperti ini. Ada apa-apa, jangan cari kesalahan pasangannya, cari kesalahanku. Kenapa kok bisa terjadi gini? Salahku di mana? Nah itu orang-orang yang hebat. Itu orang-orang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi nggak melihat ke orang lain. Tapi kalau kita masih kedagingan, kita selalu merasa benar. Pasangannya yang salah. Nyatanya itu loh, nyatanya dia tuh begini ya. Semua sak kolong jembatan ya kayak gitu semua, saudaraku. Itu manusia. Sedangkan kita ini manusia ciptaan yang baru. Beda. Jadi bukan kayak gitu, bukan tudang-tuding seenaknya sendiri. Tapi mulai kayak Tuhan, Dia yang maha kudus, Dia yang maha suci, Dia yang maha benar turun ke bumi jadi salah untuk kita. Dosa-dosa kita Dia yang pikul di kayu salib. Itu yang benar itu namanya Kristus. Lah kalau kita anaknya Dia ya sama, harus seperti itu juga. Nah makanya hari ini kita belajar berdamai dengan diri sendiri lebih dulu. Habis itu baru lebih mudah untuk berdamai dengan firman, berdamai dengan Tuhan. Begitu Raja Damai itu tinggal dalam hidup kita, Yesus tinggal, firman itu tinggal, kita bawa kemana-mana damai. Jangan bilang lagi ada pendeta lagi, ini pendeta lah ngomong sama saya nggak setuju gitu Pak, nggak setuju, saya tanya di mana? Loh cekcok kayak gitu tuh pertengkaran suami istri itu kan bumbu di dalam keluarga. Ayatnya di bumbu. Mana ayatnya? Bingung dia ayatnya ngono ndi, gawe-gawe ayat dhewe. Pendeta edan misalnya. Itu kayak gitu jadi pendeta, jadi gini pengetahuannya tidak ada apa-apanya, kosong plong. Bisa jadi pendeta tuh menyesatkan itu. Kayak gitu tuh menyesatkan saudaraku. Nah itu malah bumbu apa? Bumbu dapur itu ya enak. Nah itu yang kayak gitu saudara. Tidak ada. Raja Damai tinggal dalam hidup kita, tidak ada pertengkaran. Karena mau jadi salah. Sudah tidak lagi ngelihat kesalahannya pasangannya, dia lihat ke dirinya sendiri. Tuh seperti itu saudara. Makanya hari ini kita belajar kebenaran. Nah, makanya seperti kita lihat lagi. Kalau Raja Damai itu tinggal dalam hidup kita saudara. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 kita baca ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau Raja Damai itu tinggal dalam hidup kita
kita diberi damai yang bukan dari dunia. Kalau dunia, sudah lagi dapat uang banyak, saudara damai. Sudah lagi sehat, damai. Sudah lagi tidak ada persoalan, damai. Tapi lagi gak punya uang, wah kemerungsung. Lagi sakit, wah takut mati. Waduh, gelisah. Terus apalagi khawatir, takut. Kayak gitu, itu damainya dunia. Tapi kalau damai, raja damai itu tinggal dalam hidup kita, hidupmu dijamin. Jadi gak perlu takut, gak perlu khawatir. Kena COVID, pasti sembuh. Itu jaminannya Tuhan. Amin, saudaraku. Kena apa lagi? Kena apa lagi? Yang paling ganas pun, virus paling ganas masuk ke dalam kehidupannya karena dia ada raja damai. Si virus bukannya perang, tapi damai. Bukan merusak, tapi dibuat sama Tuhan untuk jadi kebaikan buat kita. Amin. Itu seperti itu. Makanya biarkan raja damai itu tinggal dalam hidup kita. Sampai virus itu jadi jahat, ya karena di dalam diri kita tidak ada raja damai. Tidak ada jaminan. Nah itu saudara. Kalau kita hidup kita ini dijamin, kita tidak perlu takut dan khawatir. Ya tetap kita mesti mengikuti protokol kesehatan. Jangan terus iman, wah saya beriman gitu, iman gombal. Tetap harus tunduk sama pemerintah. Amin saudaraku. Harus divaksin, ya divaksin. Waduh Pak, nanti divaksin nanti keluar itu apa? Chip apa? Uteke iki lho dinggo. Chip gedene sak pira apa iso metu teko jarum suntik. Uteke ora dinggo iki lho. Jadi kayak gitu tuh lho. Bodone ora karuan, ana cap-cip pikire iki chip Telkomsel iki lho. Dimasukke sini mati wonge dikei chip Telkomsel. Kalau ada yang bilang cap-cip saya dulu nih saya mau pasang. Mana? Tolong tunjukin. Enggak ada sampai sekarang. Zaman saya bertobat 32 tahun yang lalu tuh cap-cip sampai hari ini. Saudara harus tahu chip itu yang sekarang yang pakai Presiden Amerika. Wakil Presiden, Ketua FBI, Ketua CIA. Memang chipnya kecil gitu. Tapi harganya 380 juta. Sopo sing mengei chip. Bilang tuh sama si yang bilang cap-cip. Saya pertama mau pasang. Menurut saya, chip itu nanti di kemudian hari akan bikin kita lebih gampang hidupnya. Mana Alkitab bilang chip? Tidak ada tanda daripada binatang itu. Belum tentu chip. Bisa barcode, bisa tato, bisa apa saja. Jangan bilang chip, nggak ada dalam Alkitab chip. Dulu lagi barcode, masih inget nggak? Waduh pendeta ngeramal. Barcode itu dingenek 6, sing kene 6, sing ini 6. Mana sekarang? Barcode bikin kita jadi lebih mudah. Dan adanya di Indonesia sing cap-cip kuwi. Teman saya di Amerika enggak pernah dengar, di Singapura enggak ada cap-cip. Cobain. Heran, Kristen karena enggak mau baca Alkitab. Nah itu loh saudara. Takut, khawatir, raja damai tinggal enggak akan takut. Enggak akan pernah khawatir. Makanya perlu berdamai dengan diri sendiri supaya raja damai itu tinggal dalam hidup kita. Jadi kita nggak bisa digoyang ke sana, goyang ke sini. Nanti disuntik keluar chip apa? Mana ada chip bisa keluar dari jarum suntik tuh dari mana? Nah itu loh saudaraku. Saya paling nggak suka yang kayak gitu tuh. Apa kayak gitu? Tak tantang tuh hamba Tuhan yang bilang ada chip. Saya mau pasang, ayo antar aku kemana? Nggak ada, bohong. Bohong semuanya. Saya mau pasang chip. Nah, ayo. Nggak ada yang berani. Chipnya tuh harganya 380 juta. Sopo sing membayari. Pikirnya kayak chip Telkomsel 5.000 gitu dimasukin chip Telkomsel mati. Makanya otak nggak dipakai tuh kayak gitu tuh loh saudara. Makanya hari ini kita belajar saudara. Saya tidak bisa diganggu gugat. Saya hanya percaya pada firman Allah saja. Tidak ada yang lain. Orang mau bilang apa? Dasar ayatmu di mana? Selalu gitu. Saya keras sama diri saya sendiri. Kalau saya harus baca Alkitab 20 pasal minimal. 20 pasal saya harus baca. Mau capek, mau ngantuk, mau ini. Saya tetap harus baca. Saya begitu keras sama diri sendiri lebih dulu. Terus dibiasain. Jadi lama-lama jadi biasa. Saya daripada nonton film sing gini, nggak ada gunanya.
Nggak ada gunanya, sama sekali nggak ada gunanya. Karena COVID tetap iso mati. Baca no Alkitab tuh. Baca no Alkitab. Biarkan Raja Damai itu tinggal dalam hidup kita. Dengan kita membaca Alkitab terus, kita punya satu standar kehidupan yang tidak bisa digoyang siapapun juga. Amin selaku. Jadi kita nggak mungkin bisa disesatkan. Karena dasar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Nah itu berdamai dengan diri sendiri. Akhirnya Tuhan tinggal dalam hidup kita. Raja damai itu tinggal. Makanya kita nggak pernah takut dan khawatir untuk menghadapi apa saja. Saudara, saya mau ngomong sama saudara. Tahun depan mau dibilang apa? Tahun depan semakin buruk. Tidak ada dunia semakin baik. Dunia akan semakin buruk dan semakin buruk dan semakin buruk sampai pada kesudahannya. Jadi tidak ada yang namanya dunia yang tambah baik. Tidak pernah ada. Tambah buruk terus. Cuma kita yang sungguh-sungguh ada di tanah Goshen. Dibedakan. Amin. Tapi kalau kita hidup di dunia, tambah buruk. Ekonomi tambah buruk. Semua tambah buruk. Tidak ada tambah baik. Kalau tambah baik, tidak ada kiamat. Nanti sudah semakin buruk sampai paling buruk. Kiamat. Habis selesai di situ. Jadi ingat, dunia bukan tambah baik. Tambah buruk. Getting worse. Semakin buruk, dan semakin buruk. Makanya hari ini biarkan Raja Damai itu tinggal dalam hidup kita. Isi hidup kita dengan firman Allah. Terus kita lihat lagi sekarang. Sekarang kita lihat caranya berdamai dengan Tuhan. Saya kasih tip. Caranya berdamai dengan Tuhan. Itu waktu ceritanya waktu itu ada si Yakub sama Esau. Karena Yakub pernah berbuat salah sama Esau, hak kesulungannya diambil dengan tipuan, jadi dia merasa bersalah, ketakutan. Orang kalau salah itu mesti takut. Begitu lagi dia mau ketemu Esau, apalagi dia dengar Esau menyongsong dia dengan 400 pasukan. Waduh, ketakutan bukan main. Waduh, jangan-jangan nanti dia bunuh aku, nanti dibunuh nih anak-anak semua. Waduh, ketakutan. Ketakutan itu karena berbuat salah, itu makanya takut. Nah, pada waktu dia harus dia berdamai dulu dengan dirinya sendiri sehingga dia bisa berdamai dengan Tuhan. Tuhan datangkan malaikat bergumul sampai dipegang terus, tidak, lepaskan aku, tidak, sampai engkau memberkati. Kita baca aja ayatnya supaya jelas. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32. Kita baca ayat 25 sampai dengan ayat 29. Kejadian 32 ayat 25 sampai dengan 29. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Itu firman itu kayak gitu. Kalau kita bergumul dengan firman, mau berdamai dengan firman, itu supaya kita tuh bisa betul-betul percaya. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Saya ngalamin, saudara. Saya ngomong di mimbar ini bukan saya baca buku. Nanti kalau saya bikin buku baru ada. Saya ngalami. Pada waktu saya mau percaya, benar-benar saya mau percaya dengan segenap hati, bilur-bilur ini saya pegang terus. Terus saya pegang. Sampai firman itu memberkati. Artinya firman itu digenapi. Sampai hari ini, dari tahun 89, saya nggak pernah minum obat. Karena saya bergumul sama kayak Yakub bergumul. Begitu dia bergumul, sampai firman itu memberkati, dia udah nggak takut lagi, saudaraku. Dia menghadapi si Esau, udah berani dia menghadapi Esau, saudara. Nah itu seperti itu. Begitu juga kehidupan kita.
Memegang firman itu ternyata nggak gampang. Kita ngomong percaya. Benar ngomongnya percaya. Lagi ada pas persoalan. Ayo lakuin firman. Nggak semudah itu. Makanya caranya kayak gitu. Pegang terus, jangan dilepaskan. Pokoknya aku percaya bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Kejadiannya tambah parah. Serangan jantung saudaraku. 1 minggu. Bukan sehari 2 hari. Seminggu saya serangan jantung, bukannya tambah baik, tambah lemes, tambah gini, tapi tidak mau. Saya percaya bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya. Si iblis bilang, kalau kamu nggak pergi ke rumah sakit, kamu akan mati. Tak bukain. Iblis, punya mata nggak? Matamu buta apa? Baca nih, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya begitu. Terus, saya ini orang keras. Saya pegang terus. Sampai firman itu memberkati saya. Semakin saya percaya lagi sama dia. Berapa banyak orang yang lebih percaya dokter daripada percaya firman? Ayo. Alasannya macam-macam. Loh kamu imanmu gede Drew. Aku kan begini. Lah saya dulu juga kecil sama kok. Kita dikasih karunia iman yang sama. Tapi kita mau mengembangkan enggak? Kita mau jadi satu orang tuh yang ngasih di sapu tangan ditaruh di dalam tanah. Atau mau jadi 5 yang jadi 10. Atau 2 yang jadi 4. Itu pilihan kita. Itu bukan talent, bukannya cuma bakat-bakat. Iman juga gitu, dikasih karunia iman 1/10. Jadikan jadi 1. Bisa. Itu yang dimaksud. Pengharapanmu, kasihmu. Itu seperti itu saudaraku. Kebaikanmu dulu sudah baik. Dengan firman Tuhan kita semakin baik. Harusnya begitu. Jangan satu disimpen tok kayak gitu saudaraku. Harus berkembang. Iman pun harus berkembang. Kita pada waktu kita terima Yesus, kita dapat karunia iman yang sama. Tapi bertumbuhnya itu yang beda. Dari kita mau jadi pelaku atau tidak. Mau baca Alkitab atau tidak. Itu seperti itu saudara. Jadi makanya caranya semestinya sih gampang. Pegang aja tuh firman. Saya enggak dari sakit jantung itu enggak. Dimulai dari pusing. Begitu saya percaya sama Tuhan, ayat yang pertama yang sampai hari ini saya sampai apal itu Markus 11 ayat 22, 23 dan 24. Pertama kali, makanya saya memang guru iman. Itu pertama kali, nguyang-yang terus, mandi terus, makan ke ini terus, Markus 11, 22, 23, 24. Terus jadi rema gitu, terus dari situ. Dulu saya minum obat, kalau saya pusing saya minum Bodrek. Bodrek waktu itu 250 mg, keluar yang 500 mg. Lebih cepat, wah pusing langsung hilang, tak buang semua. Saya percaya 1 Petrus 2:24 mengatakan bilur-bilurnya telah menyembuhkan saya. Saya percaya itu, saya buangin semua. Walaupun ternyata tidak sembuh. Waduh pusing, tapi tetap saya bertahan. Pusing tok sembuh, walaupun makan mungkin sehari atau 2 hari. Terus yang paling parah kram usus. Kram usus juga kayak gitu. Yang pertama kram usus, saya udah bertahan, punya duit. Masalahnya kita selalu bergantung sama si duit. Duitnya ada, waduh lama-lama gak tahan. Pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit cuma disuntik tak. Cep, gak ada semenit. Langsung hilang kram ususnya. Wah, enak ya. Sampai saya bertahan jam-jaman ke laopo, tinggal disuntik atau langsung hilang. Nah itu loh. Makanya sulit nanti iman kita jadi sulit ya kayak gini nih. Terus yang kedua gitu lagi. Saya bertahan, gak kuat lagi. Pergi ke rumah sakit lagi, suntik lagi, langsung hilang. Yang ketiga, gak punya uang. Waduh, ini muter dipelintir. Waduh, mau pergi ke rumah sakit gak punya uang. Nah terus gimana? Ambil keputusan. Make your decision right now on. Ambil keputusan saat ini juga. Saat itu saya ambil keputusan. Tuhan, aku ambil keputusan. Aku percaya firman-Mu yang mengatakan segala sakit, penyakit dan kelemahanku sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan saya.
Sekalipun aku harus mati, tapi aku tetap percaya pada Engkau. Daripada aku hidup, aku tidak percaya. Berapa waktu kemudian sembuh. Dari situ sampai hari ini. Harus punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, bergantung sama duit terus. Orang yang punya duit makanya susah beriman. Bergantung sama duitnya terus. Tinggal disuntik, sembuh. Ini sembuh. Nanti pada suatu hari begitu kena penyakit yang tidak ada obat, baru tahu rasa loh. Tapi kalau sama Tuhan, mau penyakit apa saja, Tuhan sanggup menyembuhkannya. Amin saudaraku. Nah itu, makanya pegang terus itu firman. Enggak langsung, enggak mulai yang kecil-kecil, pegang dulu. Step by step. Enggak mungkin orang jadi dokter dari TK dulu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai SMA sampai kuliah baru jadi dokter. Iman juga begitu, enggak bisa langsung. Step by step. Tapi mulai dijalani, jangan bergantung pada uangmu, jangan bergantung pada jabatanmu, jangan bergantung pada apamu, tapi bergantung sama firman Tuhan. Pegang firman itu terus sampai firman itu memberkati kita. Dari situ saya bisa ngomong di mimbar ini. Saya ngalami. Saya nggak pernah khotbah yang saya baca buku orang, tak khotbah kayak nggak pernah. Semua yang saya alami, yang saya khotbahkan. Artinya kalau saya bisa, saudara juga bisa. Tuhannya sama kok, firmannya sama, kasihnya sama kok. Cuman kemauan kita yang beda. Amin. Jadi pasti bisa. Jangan bilang iman saya gede, nggak ada. Iman gede nggak ada. Semua dikasih iman yang sama. Nah kita tinggal kayak mau jadi satu yang diumpetin itu, atau mau yang jadi 5 jadi 10 atau 4 yang jadi berapa itu. Nah itu yang 2 jadi 5 atau yang 5 jadi 10. Tergantung dari kita. Kita yang nge-manage itu saudaraku. Imanmu mau seberapa? Segitu terus ya segitu terus. Umpetkan itu di sapu tangan, taruh di tanah. Nanti Tuhannya ngamuk. Kamu sudah dikasih karunia iman yang sama. Semua dikasih karunia iman yang sama. Tidak ada yang lebih. Cuma mau bertumbuh atau tidak, itu kita, bagian kita. Begitu kita mau, Tuhan yang menumbuhkan iman itu. Amin saudaraku. Nah, itu seperti makanya pegang. Saya lebih senang baca Alkitab terus. Saya baca. Saya badminton jam 7. Jam 7 badminton. Jam 4:30 saya masih baca Alkitab. Istri saya bangun, loh kamu tuh kan sebentar lagi badminton, kok enggak tidur? Saya daripada tidur, saya lebih senang baca Alkitab. Itu yang ada gunanya. Mana nyatanya selalu? Saya tidur cuma paling 1 jam, 1 jam setengah. Kalau ada kesempatan paling 2, paling 3 jam. Sehat sampai hari ini, karena saya melakukannya untuk Tuhan. Bukannya tidurnya lama karena nonton TV, karena judi, karena apa, ya rusak organ tubuhmu. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita mendapatkan kesehatannya juga luar biasa. Amin selaku. Nah itu makanya, saya kepingin bagi makan sama saudara. Makanya jangan cuma dengerin khotbah-khotbah yang cuma berkat-berkat ini, itu nggak ada gunanya. Nggak usah pakai berkat-berkat, jadi pelaku pasti diberkati. Amin selaku. Nggak usah khotbah-khotbah yang kayak gitu itu udah nggak ada gunanya sekarang ini. Khotbah yang harus menimbulkan, yang bikin supaya hatinya diiris-iris, itu yang benar. Firman tuh seperti itu, bukan mengenak-enakkan orang dienak-enakke. Nggak bisa, harus diiris sampai kena. Waduh, aku kena. Nah itu yang benar. Nah berubah. Begitu kita berubah, Tuhan yang memampukan kita. Amin selaku. Nah pegang kayak Yakub, aku tidak mau lepaskan engkau sampai engkau memberkati. Nah itu loh. Akhirnya apa? Diberkati, berdamai dengan Tuhan. Nah kalau kita sudah bisa berdamai dengan Tuhan, nah yang ketiga kita baca di 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 kita baca ayat 4 sampai dengan ayat 8.
1 Korintus 13 ayat 4 dan 8. Ini sifat daripada kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Yang ketiga, kalau kita sudah punya raja damai, yaitu kasih, keluarkan kasihmu. Buktikan bahwa raja damai itu tinggal dalam hidup kita. Mulai keluarkan kasihmu. Pertama kali yang dikeluarkan, ya sama di Yerusalem. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Sama-sama melayani, sama-sama menyenangkan. Sama-sama semua dimulai dari keluarga dari Yerusalem. Itu kita prakteknya itu di Yerusalem dulu. Keluarkan kasih itu, sifat-sifat ini keluarkan semua. Keluarkan semuanya. Nanti Tuhan buka jalan lagi sampai ke ujung bumi. Itu yang ketiga. Makanya kalau kita bilang Yesus ada dalam hidup, betul enggak? Betul enggak Yesus ada dalam hidup kita? Kalau ada, keluarkan dong sifat daripada Yesus itu. Yang ketiga, kita keluarkan kasih itu. Nah, mulai orang itu akan terpikat, saudara. Saudara tahu sendiri loh. Saya khotbah kayak apa? Saya enggak ada khotbah ngelucu-ngelucu, enggak mau. Kalau khotbah memang lucu ya lucu, tapi ngelucu saya enggak mau. Saya wakil Allah saat ini untuk ngasih pesannya Tuhan itu saya kasihin. Saya enggak mau ngelucu-ngelucu. Oh, ben diundang meneh ora sudi. Orang diundang ropopo, saya begitu. Saya tetap akan memberitakan kebenaran firman Allah. Itu saya. Jadi makanya, enggak usah takut, enggak usah ini, enggak usah itu. Pokoknya kalau memang itu harus diberitakan, beritakan sudah. Enggak usah takut, saudaraku. Banyak orang enggak. Terus yang ini, yang lucu, supaya dipanggil lagi. Enggak ada saya, enggak mau. Saya pelayanan bukan karena uang, bukan karena dipanggil-panggil, bukan. Karena saya utang budi sama Tuhan yang tidak bisa dibayar. Dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan dengan saya melayani. Amin selaku. Nah itu. Jadi makanya saya ini keras. Jadi kalau saya khotbah kayak gitu selaku. Tapi tanyain tuh teman saya di situ. Di Semarang ada banyak orang yang mau jadi murid yang dari Bandung. Semua ini dari Bandung ada, dari Surabaya ada, dari Sidoarjo ada yang dari, nah itu kayak gitu saudaraku. Karena kebenaran, hari-hari ini harus kebenaran. Tidak ada yang lain. Nah itu, kasihnya dikeluarkan. Begitu kasih itu dikeluarkan, bukan pura-pura. Supaya disenangi orang, supaya gini, pura-pura. Tuhan gak suka. Apa adanya. Itu yang paling enak. Sudah keluarkan apa adanya. Saya kalau negur seseorang ya apa adanya. Kamu jinah, kayak gitu sudah tanyain. Saya bisa menegur kayak gitu, tapi karena itu Tuhan yang berbicara melalui mulut saya. Ya enggak ada yang sakit hati. Nah itu. Makanya keluarkan kasih itu. Bisa macam-macam. Bisa kayak saya, bisa ada yang lembut, ada yang ini, tapi kasih yang keluar. Bukan pura-pura kita yang keluar, tapi kasih itu yang keluar. Dan itu menghasilkan jiwa-jiwa. Amin selaku. Banyak orang bisa bertobat kalau kita mengeluarkan sifat daripada kasih itu kepada orang-orang yang lain. Itu seperti itu selaku. Sekarang yang terakhir. Hasil dari berdamai dengan diri sendiri. Kita buka di Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Kita baca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 7 sampai dengan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita sanggup mikir jadi kayak gini karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Dan Tuhan, Raja Damai itu tinggal dalam hidup kita. Makanya damai yang melampaui segala akal budi. Tidak punya uang, tetap damai. Dalam keadaan sepertinya sakit, tapi tetap damai. Lagi ditipu, tetap damai. Lagi difitnah, tetap damai. Karena damainya bukan damai dari dunia. Damai dari Raja Damai yang tinggal dalam hidup kita. Maka kita hidup dalam perdamaian. Amin selaku. Kita bisa berpikir positif. Setiap kali ada orang jahatin, kita selalu bilang, Tuhan terima kasih, aku bersyukur orang ini bukan orang jahat. Tapi saat ini dia jadi alatmu untuk membentuk aku supaya aku belajar mengasihi. Terima kasih Tuhan, aku berkati orang itu. Kita bisa seperti itu. Karena sudah berdamai dengan diri sendiri. Kalau enggak ada si daging, itu orang jahatnya kayak gitu kok kamu bersyukur. Itu kayak gitu dibalas saja digini. Nah itu si daging keluar terus. Karena enggak damai. Tapi kalau kita sudah damai, kita sudah menang, ya dan tidak ada yang kayak gitu lagi. Jadi lebih gampang. Makanya penting untuk berdamai dengan diri sendiri lebih dulu. Kita bisa berdamai dengan orang lain kalau kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau enggak bohong. Daripada ribut nanti dimasukin ke penjara, ya sudahlah saya ngalah aja gini. Tapi dalam hati semestinya enggak terima. Tapi ya sudahlah begini. Nah itu kayak gitu. Tapi kalau kita ini benar-benar damai dengan diri sendiri, kita bisa betul-betul keluar dari hati yang tulus. Damai dengan diri sendiri lebih dulu. Begitu kita bisa berdamai dengan diri sendiri, melakukan firman itu jauh lebih gampang daripada ada si daging ini, saudara. Makanya hari ini ayo kita mulai berdamai dengan diri sendiri. Baru nanti, saya nggak tahu nanti saudara jadi pelaku firman ya lebih cepat. Tapi kalau cuma dicicil-cicil ya jadi lama. Nah makanya dengan kita sungguh-sungguh membaca Alkitab sampai mau melakukannya, jadi gampang. Semuanya jadi gampang. Saudara pergi kemana-mana, saudara bawa damai. Orang yang sudah mau cerai, saya datang ke sana, damai. Ada 2 orang yang sudah cerai. Sudah sewa pengacara sama pengacara yang mahal-mahal, berantem hebat. Datengin satu persatu, sekarang nikah lagi coba dengan orang yang sama. Karena apa? Kita bawa damai. Kita jadi pelayan pembawa damainya Tuhan. Bukan ngomong itu, tapi betul-betul jadi pelaku firman Tuhan. Itu saudaraku. Makanya hari ini memang firman itu keras. Saya juga tidak akan mengurangi, memang itu memang keras. Tuhan aja kalau lebih keras lagi kalau ngomong, hai kalian keturunan ular beludak, loh Tuhan Yesus lo ngomongnya gitu. Tapi itu firman kebenaran yang memerdekakan kita. Amin selaku. Amin. Makanya hari ini kita berdamai dengan diri sendiri. Terus kita mulai caranya dengan menyangkal diri, pikul salib, sampai mengalahkan keakuan. Tuhan tinggal dalam hidup kita. Sudah tinggal dalam hidup kita, keluarkan kasihnya, sifatnya daripada Tuhan itu dikeluarkan. Bukan ngomong itu, tapi melalui satu perbuatan Kristus melalui kehidupan kita. Akhirnya sekalipun dunia semakin buruk, semakin susah, semakin apa, tapi kita selalu damai yang melampaui segala akal budi. Itu ada dalam hidup kita. Jadi suami istri gak pernah bertengkar. Anak-anak semua damai. Karena kita bawa damai di keluarganya sendiri. Sudah damai, terus kita berpikir positif. Setiap kali ada apapun yang terjadi, kita selalu bilang Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Amin selaku. Saudara saya Tuhan Yesus kita ini maha dahsyat. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta Pak Daniel Diani untuk berdoa firman Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang begitu dahsyat. Sehingga kita percaya Tuhan, bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan dari karakter duniawi menjadi karakter ilahi. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menerima firman-Mu dengan segenap hati kami. Malam hari ini kami sadar, kami mau Tuhan berdamai dengan diri kami sendiri. Sehingga kami boleh disebut anak-anak Allah. Karena kemanapun kami pergi selalu membawa damai. Bagaimana kami membawa damai? Tuhan sudah menjelaskan secara gamblang melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, mulai malam hari ini kami merespon kebenaran firman-Mu. Sehingga dunia yang tidak ada damai, karena kami dijadikan anak Allah yang membawa damai, maka dunia ketika mengenal kita akan mengenal Engkau juga Tuhan. Karena Engkau Raja Damai. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang saat ini kami hadapi, kami percaya sedih, penderitaan, fitnah tidak dihiraukan. Semuanya baik Tuhan, karena Engkau sedang memproses dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Simpan di dalam hati kami untuk kami boleh melakukan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang terus ada di dalam kehidupan kami. Menuntun, membimbing setiap langkah kami untuk kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Buat Pastor Andrew, Engkau berkati Tuhan. Berkati pelayanannya, dimanapun beliau melayani selalu menjadi berkat bagi orang lain. Lengkapi dengan kasih dan kuasa yang daripada Engkau. Sehingga apapun yang dia buat selalu Tuhan buat berhasil. Memberkati istri anak-anaknya dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkat Abraham, Ishak, Israel mengalir dalam kehidupannya. Seluruh aspek kehidupannya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan buat setiap kami yang hadir di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, tapi Engkau mau kami dijadikan anak-anak Allah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Tidak Kau lewatkan satupun. Kami pulang akan membawa berkas-berkasnya. Kami pulang akan membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami akan terus bersuka cita. Kami akan bersuka cita. Kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat gereja-Mu di tempat ini. Gereja yang luar biasa. Gereja yang terbaik. Bapak Ibu Gembala yang luar biasa. Yang membimbing setiap jemaat-Mu untuk takut akan Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala. Dengan berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Israel mengalir dalam kehidupannya. Demikian juga buat setiap pengurus di tempat ini. Engkau terus memberikan hikmat sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hati. Berkati juga Tuhan pemimpin pujian, singer, pemain musik, dan semua pembicara di tempat ini, semuanya yang terbaik. Memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan semua jemaat di tempat ini adalah jemaat-jemaat yang luar biasa. Sehingga boleh semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus. Berkati Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Para aktivis, semuanya Tuhan. Karena kami percaya nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan mereka masing-masing.
Kami bersyukur buat semuanya. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Firman Tuhan yang kita dengar keras. Saya yakin dan percaya orang-orang dewasa makan makanan yang keras. Semua untuk kebaikan kita dan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus yang kita sembah. Puji nama Tuhan, sampaikan terima kasih untuk Bapak Pendeta Andrew yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya. Dan kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, ada pengumuman yang akan saya sampaikan. Tuban Blessing untuk Kamis tanggal 25 Maret, tetap jam 6 di tempat ini juga. Kita semua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juanda dari Surabaya. Jadi minggu depan kita kembali beribadah di ibadah tengah minggu Tuban Blessing di tempat ini dengan pelayan Bapak Pendeta Juanda. Demikian pengumuman dan kita akan memberikan persembahan. Saya undang para pelayan persembahan untuk maju ke depan. Dan kita akan berdoa bagi persembahan yang kita berikan. Mari kita pegang amplop yang sudah kita persiapkan. Kita satukan hati, kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik. Engkau mengerti setiap hati kami, segala kebutuhan dan keperluan kami. Hari ini kami bersyukur oleh kebenaran firman. Setiap kami diingatkan kembali untuk kami menjadi pembawa damai Tuhan. Dan biar kasih itu nampak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik. Saat ini kami persiapkan untuk kami memberikan persembahan. Berapapun yang Tuhan suruh untuk kami memberi, kami mau berikan dengan penuh sukacita. Karena kami tahu ini tuh pekerjaanmu di tempat ini. Dan biarlah kami belajar Tuhan untuk taat kepada kebenaran firman-Mu dan taat untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati setiap tangan yang terulur dan memberi pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya kehidupan kami semakin hari akan semakin diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik karena kami juga memberi yang terbaik. Terima kasih kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam, katakan, ku menang bersamamu dalam. Mari saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Perlindunganku Tuhan,
dalam-Mu menang bersama-Mu. Ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Amin. Teguh dalam-Mu ku menang. Ada mukjizat, ada mukjizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama-Mu. Bapa, kembali kami naikkan syukur karena Engkau adalah jaminan bagi setiap umat yang telah terpilih dan yang Engkau kasihi. Oleh sebab itu menjadi permohonan hamba-Mu, limpailah ya Tuhan dengan belas kasihan dan nyatakan kuasa-Mu untuk terus memampukan setiap kami agar bisanya kami dapat terus bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Dan biarlah keyakinan dan kepercayaan umat-Mu atas firman-Mu menjadi teguh dan kuat. Karena sepanjang sejarah telah Engkau buktikan, tidak ada satupun firman-Mu yang kembali dengan sia-sia. Dan tidak ada satupun janji-Mu yang tidak tergenapi. Oleh sebab itu ya Tuhan, lewat setiap ibadah Engkau akan menyatakan kasih-Mu untuk melanda setiap umat-Mu. Sehingga kemampuan demi kemampuan akan terwujud bagi setiap umat-Mu untuk mengasihi satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dengan hati percaya. Arahkanlah pikiran dan hati-Mu yang tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat pilihan-Nya, kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau selalu mendapatkan perlindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu, tiba dengan selamat ke rumah masing-masing dan pulanglah. Terima berkat Abraham, Ishak dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan yang membuat engkau makmur dan termasyhur. Apa saja yang engkau perbuat Allah membuat engkau berhasil, engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.